Arteta nikmati berbagai rumor transfer menyangkut Arsenal. Kabar baik Arsenal, cedera William Saliba tidak serius. Mikel Arteta puji bakat Max Doman. Arsenal versus Dinamo Zagreb. Merriam London menang telak 3-0. Fakta unik Declan Rice dan Kai Havertz di laga tadi malam. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta nikmati berbagai rumor transfer menyangkut Arsenal. Arsenal masih terus dihubungkan dengan sejumlah nama di bursa transfer. Alih-alih terganggu dengan berbagai isu itu, Mikel Arteta mengaku menikmatinya. Arsenal sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain di bursa transfer Januari. Setidaknya ada Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Matteo Cunha, Wolverhampton Wanderers, Dusan Vlahovic dari Juventus, hingga Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Umumnya, rumor-rumor semacam ini cukup mengganggu untuk para manajer, sebab menjadi sebuah hal yang harus dihadapi pada tiap konferensi pers. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku mencoba tak terlalu menganggap serius hal-hal tersebut. Ia fokus saja ke pekerjaannya memoles Arsenal. Saya menyukainya, jawab Arteta. Soal bursa transfer, saya memahami kenapa itu terjadi. Saya dapat banyak pesan dari orang-orang. Bilang, kamu mengejarnya? Dan semacam itu. Saya bahkan tak tahu apa yang mereka katakan. Saya tak terlalu mengikutinya. Saya sudah punya cukup banyak pekerjaan dengan berbagai hal. Jadi saya tak terlalu terganggu oleh rumor-rumor itu. Imbuhnya seperti dikutip BBC. Kabar baik Arsenal, cedera William Saliba tidak serius. Menurut El Equipe, ada kabar baik datang bagi Arsenal. Bek mereka William Saliba dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan tersebut, tim medis Arsenal sudah menyelesaikan tes medis untuk sang bek. Mereka mendiagnosis sang bek mengalami cedera hamstring. Namun untungnya cedera ini tidak masuk dalam kategori yang parah. Cedera ini disebut cukup ringan, sehingga Saliba berpotensi absen sebentar dari skuad Arsenal. Menurut laporan tersebut, Saliba kemungkinan besar tidak akan absen terlalu lama di skuad Arsenal. Ia diperkirakan butuh sekitar 2 hingga 3 minggu untuk menyembuhkan cedera ini. Jadi, ia diprediksi bisa membela Arsenal pada pertengahan Februari 2025 nanti. Namun, kondisinya akan terus dipantau oleh tim medis Arsenal. Dia baru diperbolehkan comeback jika ia sudah benar-benar pulih dari cederanya. Selama Saliba absen, Arsenal punya beberapa pemain yang bisa diplot untuk menggantikannya. Jakub Kiwior dan Jurrien Timber bisa diplot menjadi tandem Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan The Gunners. Mikel Arteta puji bakat Max Doman. Dengan banyak pemain inti Arsenal absen akibat cedera, Max Doman semakin sering berlatih bersama tim utama dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kesempatan ini tidak hanya diberikan karena kebutuhan tim, melainkan juga karena bakat luar biasa yang dimiliki Doman. Mikel Arteta menyatakan bahwa Doman telah menunjukkan potensi besar dalam sesi latihan. Sangat mengesankan di usianya, ujar Arteta. Beberapa hal yang dia lakukan di latihan sungguh luar biasa. Dia memiliki talenta besar dan kami percaya bahwa kami bisa mengembangkannya menjadi pemain andalan kami. Meskipun demikian, Arteta menyebut bahwa pembatasan hukum di Inggris menjadi kendala utama bagi Doman untuk segera bermain di tim utama. Kami harus menunggu dan melihat. Tetapi dia terus membuat langkah besar setiap kali diberi tantangan baru, tambah Arteta. Arsenal versus Dinamo Zagreb. Merriam London menang telak 3-0. Arsenal meraih kemenangan atas Dinamo Zagreb pada pertandingan Liga Champions. Pasukan Mikel Arteta menang 3 gol tanpa balas.
Matchday ke-7 Liga Champions mempertemukan Arsenal versus Dinamo Zagreb. Duel digelar di Emirates Stadium Kamis 23 Januari 2025 dini hari, waktu Indonesia Barat. Gol! Arsenal membuka keunggulan 2 menit pertandingan berjalan. Declan Rice mencatatkan nama di papan skor. Rice menyepak masuk bola operan Kai Havertz di kotak penalti Dinamo Zagreb. Arsenal memimpin 1-0 dan menjadi hasil akhir babak pertama. Arsenal tak mengendurkan serangan selepas turun minum. Gol kedua tim tuan rumah tercipta di menit ke-66. Kali ini giliran Kai Havertz yang membobol gawang Dinamo Zagreb. Striker asal Jerman itu menanduk masuk bola umpan lambung Gabriel Martinelli. Arsenal unggul 2-0. Arsenal menambah keunggulan di injury time melalui gol tap-in Martin Odegaard. Skor 3-0 untuk Meriam London menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Arsenal kukuh di urutan ketiga klasemen Liga Champions dengan 16 poin. Dinamo Zagreb tertahan di urutan ke-26 dengan 8 poin. Satu hal yang baik dari kemenangan ini, Arsenal dapat memperoleh jatah libur yang bisa mereka gunakan untuk berlibur di kamp pelatihan di Dubai. Fakta unik Declan Rice dan Kai Havertz di laga tadi malam. Dikutip dari Opta, gol Declan Rice jadi pemain Arsenal pertama dalam 11 tahun terakhir yang mampu mencetak gol pada 2 menit pertama di pertandingan Liga Champions sejak Yaya Sanogo melakukannya saat melawan Borussia Dortmund pada November 2014. Sementara itu, 1 gol yang dicetak Kai Havertz membuat perolehan golnya di musim ini sudah menyamai jumlah gol musim lalu. Sebagai pembanding, musim lalu Havertz mencetak 14 gol dalam 51 laga. Musim ini, ia sudah mencetak 14 gol dalam 30 laga untuk Arsenal di semua kompetisi. Artinya, Havertz sudah mencetak 14 gol dalam 21 pertandingan yang lebih sedikit dibanding musim lalu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!